Uh. Yeah. Nih, pakai ini deh. Mantap Kaila. Ini mau, mantep mau. Gila. Salam Rumput Nusantara, bersama saya Yoga Channel yang selalu membahas dunia perkicauan, terutama murai batu. Ya teman-teman, posisi saya sekarang sedang berada di Anjungan, Jawa Timur. Ya, di Taman Mini Indonesia Indah. Ya teman-teman, menarik ketika membahas dunia perkicauan. Memang tak henti-hentinya perlu treatment seminggu, 2 minggu, bahkan berkelanjutan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi yang namanya murai, apalagi ketika udah kena dopingan, ketika udah di treatment yang dari efek sebelumnya, kita memberikan treatment, tapi kita nggak tahu yang namanya efek. Nah, di situ biasanya kurang pemahamannya kita sebagai pemain murai. Efek dari pemberian jangkrik, efek dari pemberian kroto, efek dari pemberian ulet kandang, efek dari pemberian treatment yang teman-teman lakukan gitu ya, termasuk saya gitu ya, jadi bukan teman-teman aja. Nah, jadi yang namanya treatment perlu cek efeknya itu seperti apa ke depannya. Jadi jangan sampai salah, karena ketika kita salah, efeknya itu membalikannya lagi itu sulit. Tergantung dari polanya. Kalau misalkan udah parah banget ya susah gitu loh. Kalau udah susah banget dan akhirnya dia ketika digantang biasanya ngelowo terus. Di bawah gacor banget, tapi ketika digantang itu efeknya ngelowo terus biasanya. Itu yang udah parah banget gitu loh. Kalau masih kenceng badannya itu masih bisa gitu loh. Tapi ketika digantang selalu ngelowo, di bawah gacor banget. Nah, itu yang perlu kita naikin mentalnya lagi, faktornya lagi, dan itu yang sulit. Jadi seperti orang kalau udah kecanduan ngelem itu susah gitu treatmentnya. Jadi nggak cuma sekali 2 kali, tapi berkelanjutan gitu ya teman-teman. Nah, untuk kali ini ada pertanyaan, saya akan membacakan pertanyaan dari akun YouTube. Nah, untuk kali ini rawatan versi saya. Jadi saya lupa catat namanya. Rawatan versi Om Yoga itu seperti apa gitu kan. Sebenarnya saya sudah menjawab beberapa pertanyaan dan juga versi rawatan yang saya maksud gitu ya. Baik itu full krodong, baik itu main jangkrik, baik itu part hitungannya part 1, 2, 3, 4, teman-teman harus ikutin. Jadi jangan asal langsung dikasih semua treatment, tapi juga satu persatu treatmentnya gitu ya. Nah, rawatan harian versi saya sebenarnya sederhana teman-teman, sederhana banget. Contoh, kalau teman-teman burung pastol, teman-teman punya burung pastol ya, ikutin part 1 sampai part 4. Terus rawatan harian versi saya itu full krodong. Kalau misalkan burung trotol bagaimana? Full krodong, kasih jeda sejengkal, seratingnya buka sedikit nggak apa-apa, paling tidak ada sirkulasinya. Jangan sampai krodong full, karena bisa nanti cabul. Meskipun ngikutin teknik dari saya, cabul itu karena mungkin krodongnya terlalu panas, suhu udaranya di tempat teman-teman panas, terus kelembabannya kurang, krodongnya tebal banget, itu juga pengaruh, bisa bikin cabul meskipun dia main jangkrik aja gitu loh. Tapi nggak semua, tergantung burung sih, nggak semua, tapi bisa cabul juga. Nah, makanya teman-teman sebenarnya kalau misalkan versi saya itu sederhana. Kalau teman-teman punya burung pastol, main jangkrik aja, full krodong, kalau mau digantang tinggal gantang, efeknya gimana, hasilnya baru treatment part 2 masuk minggu kedua, main mandi plus cacing, seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian gantang lagi gitu ya. Itu hariannya full krodong, saya nggak pernah jemur, saya nggak pernah umbarnya nanti itu part 4 ketika burung-burung temen itu udah mulai stabil, baru diumbar itu untuk mempertahankan yang namanya faktornya. Jadi faktornya itu makin menjadi nanti ketika diumbar tahap terakhir. Jadi jangan langsung umbar kalau belum stabil, itu saran saya. Makanya full krodong, kasih ratingnya buka sedikit, tergantung hawanya. Ketika di sana kalau panas, hawanya panas, ya udah krodongnya buka sedikit krodongnya. Kalau saya kan krodongnya rata-rata custom gitu ya, jadi aman banget karena memang tidak tebel gitu ya, tidak tebel tapi juga
ada celah-celah buat udaranya masuk juga gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi nggak banyak jemur, nggak banyak umbar, terus nggak banyak yang namanya treatment-treatment lain, cuman full kerodong kalau pastol. Tapi kalau burung dewasa, paling nggak itu pertama kali datang, pertama kali misalkan dibeli, itu harus digantang dulu. Efeknya seperti apa? Kita kan ngelihat patokannya. Ketika dia nampar-nampar, ngampret, sayapnya turun, ya berarti jangkriknya tambahin, menjor jangkrik. Di samping menjor jangkrik, jangan lupa mandi malam plus cacing. Itu udah wajib, karena burungnya dari orang yang kita nggak tahu dulunya. Ketika kita pegang, pasti seperti itu. Pasti galak, pasti dia ngampret-ngampret, makanya full jangkrik, mandi malam, cacing, itu pasti rutin. Kalau burung dewasa, kalau burung baru dapat seperti itu. Sederhana ya, jadi buat teman-teman pemula ketika punya burung baru, gantang efeknya seperti apa, kita lihat di gantangan, meskipun kondangan nggak apa-apa, karena kita kan mau nyari settingan ya. Kan kita nggak tahu, ya udah gantang, efeknya dia kenceng, nampar, baru kasih cacing, kasih mandi tiap malam, semprot kuyup, yang penting embun. Itu kalau dewasa. Kalau burung pastol, jangan sering banyakkan mandi. Karena apa? Burung pastol itu kita nyari faktornya dulu. Ketika faktornya udah dapat, karena nggak semua burung pastol itu faktornya dapat, rata-rata sih susah gitu kan. Makanya main jangkrik aja, full kerodong, kasih celah dikit, full kerodong, jangkrik, udah patokannya gantang lagi. Kalau belum mau jalan, masih bengong-bengong, ya besoknya, minggu depannya gantang lagi. Karena yang mau nyari settingan ya seperti itu teman-teman. Jadi nggak cuma sekali dua kali kita bisa nemuin. Kalau burung pastol sering gantang, korelasinya semakin mapan di gantangan. Kalau teman-teman semakin sering di track di bawah, ya semakin mapan di bawah gitu loh. Kalau cuman di track cuman 2-3 burung, meskipun bukan di gantangan, itu boleh apa enggak? Yang jangan juga, karena apa? Euforia ketika cuman di track 3 burung, 2 burung, ketika di gantangan itu kan banyak orang, bikin burung juga takut, apalagi burung pastol ketika ngelihat banyak orang, ketika ngelihat kerodong kan gitu. Alangkah baiknya mendingan gantang di sesi kedua atau ketiga kalau mau tiketnya lebih murah. Jadi jangan terlalu sering di track, intinya sih di situ. Kalau burung pastol mendingan digantang, korelasinya semakin mapan dia di gantangan gitu ya. Kalau burung dewasa gantang, cari tahu ketika efeknya ternyata galak, kampret dan sebagainya, mandi malam plus cacing. Sederhana kan, jadi nggak usah terlalu banyak treatment yang aneh-aneh, karena ikutin yang saya sudah bilang aja, itu ada hasilnya. Jangan kalau misalkan teman-teman, wah ternyata hasilnya masih kayak gini, om gimana nih gitu, kalau burungnya dewasa gitu kan, ya sabar gitu loh. Nggak cuma sekali 2 kali seminggu gitu loh, tapi berkelanjutan untuk mandi malamnya plus cacingnya. Karena kan di treatment seperti itu ya pasti ditesnya digantang lagi kan. Terus kalau misalkan masih kayak gitu, ditesnya gantang lagi dalam 1 bulan, misalkan cuma 2 minggu selang kayak gitu, dicoba lagi sampai 3 minggu. Nah kalau misalkan masih kayak gitu, ya tunggu sampai dia mabung gitu. Berarti kan kelihatan gitu teman-teman. Jadi tunggu sampai dia mabung, baru itu hasilnya hilang. Kalau misalkan hilang lumayan, tapi kalau misalkan masih seperti itu, ya berarti dia burungnya itu ya berarti efeknya itu udah parah banget. Apapun yang di treatment dulunya, mungkin krotonya kebanyakan dan sebagainya, itu kan menghasilkan emosi, larinya ke emosi, sayapnya turun gitu ya. Jadi sebenarnya sederhana kalau teman-teman pahamin gitu ya, nggak ada yang terlalu ribet untuk rawatan harian versi saya gitu ya. Ya mungkin itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam akar rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel, matur suwun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Matur suwun.